Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Lukinatika SAP MSI selaku dosen mata kuliah Etika Bisnis. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan yang berjudul Etika Bisnis terhadap Konsumen. Kelompok 4 yang beranggotakan Winingsi, yaitu saya sendiri, Anna Herlina, Puput Puspitasari, Wina Yuliani, Dea Andini Putri. Latar belakang. Dunia bisnis yang tumbuh dengan pesat menjadi tantangan maupun ancaman bagi para pelaku bisnis agar dapat memenangkan persaingan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaannya. Perusahaan yang ingin berkembang dan ingin mendapat keunggulan bersaing harus dapat menyediakan produk atau jasa yang berkualitas, harga yang terjangkau dibanding pesaing, proses pembuatan dan penyerahan atau transaksi lebih singkat, dan pelayanan yang lebih baik dibanding pesaing-pesaing lainnya. Dalam rangka memenangkan persaingan bisnis, mempertahankan pasar yang dimiliki, dan merebut pasar yang sudah ada, maka perusahaan dituntut untuk mempunyai kemampuan mengadaptasi strategi usahanya dan lingkungan yang terus-menerus berubah. Setiap pelaku bisnis harus memiliki tingkat yang kepekaan terhadap setiap perubahan yang terjadi, serta mampu memenuhi dan menanggapi setiap tuntutan konsumen yang semakin beragam dan terus-menerus berubah. Identifikasi masalah. Yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis, konsumen, hubungan terhadap konsumen. Yang kedua, bagaimana penerapan etika bisnis terhadap konsumen. Yang ketiga, prinsip etika bisnis terhadap konsumen. Yang keempat, bagaimana hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Yang kelima, prinsip dan asas-asas hukum perlindungan konsumen. Dan yang keenam, manfaat etika bisnis terhadap konsumen. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anna Herlina, NPM A1B190415. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan pengertian etika bisnis, konsumen, dan hubungan terhadap konsumen. Nah, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma di mana para pelaku bisnis harus komitmen dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Nah, ada menurut Muhammad Saifullah, etika bisnis adalah seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan yang baik dan yang buruk, yang harus dan yang benar, salah dan lain sebagainya, serta prinsip-prinsip umum yang membenarkan seseorang untuk mengaplikasikannya atas apa saja dalam dunia bisnis. Nah, untuk pengertian konsumen sendiri yaitu adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Etika bisnis memiliki hubungan yang sangat erat dengan kepuasan konsumen. Etika bisnis memberikan suatu dorongan kepada konsumen untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Dalam jangka panjang, ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan konsumen serta kebutuhan mereka. Nah, untuk selanjutnya penerapan etika bisnis terhadap konsumen. Menerapkan etika dalam berbisnis juga dapat membangun kepercayaan antara bisnis dan konsumen. Jika konsumen merasa bahwa suatu bisnis dapat dipercaya, mereka akan lebih cenderung memilih bisnis tersebut daripada para pesaingnya. Di sini ada penerapan etika bisnis terhadap konsumen, yaitu yang pertama ada integritas. Nah, yang integritas ini yaitu etika dalam berbisnis harus selalu ditegakkan oleh perusahaan, tidak peduli apapun masalah yang dihadapi.
Pemimpin dan karyawan wajib menunjukkan integritas pribadi sehingga menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Nah, untuk yang kedua ada loyalitas. Nah, loyalitas ini tercipta dari kepercayaan serta antara perusahaan dengan karyawan dan konsumen. Untuk menerapkannya, perusahaan pun harus menjalin hubungan yang baik dengan para karyawan sekaligus konsumennya. Dengan begitu, bisnis yang dijalankan dapat bertahan lama. Untuk yang ketiga, ada kejujuran. Nah, kejujuran ini merupakan prinsip dalam hidup yang sebaiknya dimiliki oleh setiap manusia, baik dalam bergaul dengan orang lain maupun kita bekerja dan berbisnis juga. Nah, dalam mencapai kepercayaan ini, biasanya perusahaan harus melibatkan bersikap transparan dan jujur dalam semua tindakan dan komunikasi. Nah, jika dalam perusahaan menjalankan bisnisnya dengan jujur, konsumen pun akan lebih mudah percaya dengan produk yang ditawarkan. Nah, yang keempat ada saling menghormati. Nah, untuk penerapan etika dalam berbisnis ini, pentingnya untuk saling menghormati, jadi perusahaan tidak boleh membeda-bedakan karyawan, investor, ataupun konsumennya. Mereka harus selalu menghargai setiap orang yang terlibat dalam bisnis, karena perusahaan yang misalnya arogan akan lebih cepat ditinggalkan. Nah, untuk yang kelima, yang terakhir yaitu ada adil. Nah, keadilan juga sangat penting untuk diterapkan dalam etika berbisnis. Jadi, perusahaan harus memandang karyawan, investor, dan konsumennya secara setara. Salah satu bagian dari bersikap adil adalah memberikan kesempatan yang sama kepada setiap orang untuk dipekerjakan di perusahaannya. Baik, materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Untuk menerapkan etika bisnis, harus mengetahui beberapa prinsipnya terlebih dahulu. Mulai prinsip etika bisnis diharapkan bisa menghasilkan nilai-nilai, norma, dan perilaku moral yang baik. Mulai dari staf paling bawah hingga pimpinan paling atas, dari manajemen sebuah perusahaan. Lalu apa sajakah prinsip yang digunakan dalam etika bisnis? Yaitu ada 5 poin. Yang ke-1, prinsip kejujuran. Prinsip ini menjadi hal penting dan bisa sangat berpengaruh kepada kepercayaan. Bisa dikatakan bahwa kejujuran menjadi salah satu kunci yang harus digunakan kalau bisnis Anda ingin sukses. Contohnya, kejujuran mengenai kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen dengan harga baku yang makin mahal. Sebaiknya perusahaan menaikkan harga jual daripada mengurangi mutunya. Kualitas yang menurun akan membuat konsumen itu kecewa dan meninggalkan Anda. Prinsip integritas moral yang kedua. Prinsip ini harus dilakukan pada lapisan yang ada di perusahaan. Integritas yang tinggi membuat kepercayaan masyarakat bertambah, begitu juga sebaliknya. Kalau ada satu atau beberapa orang dari perusahaan Anda yang melakukan hal yang bertentangan dengan moral, maka semua bagian dalam perusahaan akan terkena imbas buruknya. Prinsip yang ketiga, prinsip kesetiaan. Prinsip ini bahwa seluruh elemen dalam perusahaan, baik bawahan hingga atasan, tidak seharusnya mencampur adukan urusan bisnis dengan urusan pribadi. Prinsip yang keempat, prinsip otonomi. Prinsip ini terkait erat dengan kemampuan seseorang untuk bisa mengambil keputusan serta tindakan yang semestinya. Prinsip yang kelima, prinsip keadilan. Prinsip ini berhubungan erat dengan hak untuk diperlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan tidak boleh bertindak diskriminatif pada pihak-pihak yang berkontribusi serta terlibat dalam aktivitas usahanya. Materi selanjutnya adalah hak dan kewajiban konsumen.
Kewajiban konsumen sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen adalah yaitu 1. Membaca atau mengikuti petunjuk, informasi, atau prosedur pemakaian dan pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. 2. Beriktikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Yang keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Materi selanjutnya adalah hak dan kewajiban produsen terhadap konsumen. Produsen ialah orang yang menghasilkan barang atau jasa untuk keperluan konsumen. Barang atau jasa yang dihasilkan produsen disebut produksi, sedangkan yang memakai barang atau jasa disebut konsumen. Poin A. Hak produsen atau pelaku usaha atau wirausahawan. Seperti halnya konsumen, pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban. Jika pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU PK adalah 1. Hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. 2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. 5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Untuk selanjutnya, dalam hak dan kewajiban konsumen, ada kewajiban produsen. Dalam kewajiban produsen, terdapat 7 poin. Yang pertama, beritikat baik dalam kegiatan usahanya. Kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa, serta memberikan penjelasan, penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Untuk yang ketiga, memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Yang keempat, menjamin mutu barang dan jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan jasa yang berlaku. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan mencoba barang atau jasa yang dibuat atau yang diperdagangkan sebagainya. Yang keenam, memberikan kompensasi ganti rugi dan penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Dan poin yang terakhir, yang ketujuh, memberikan kompensasi ganti rugi dan penggantian bila barang atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Untuk selanjutnya, perbuatan yang dilarang dilakukan oleh seorang pelaku usaha. Poinnya yaitu, pelaku usaha dilarang menawarkan jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan keterangan, iklan, atau promosi atas penawaran jasa tersebut. Tidak membuat perjanjian atas pengikatan jasa tersebut dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam Pasal 8. Ada tanggung jawab produsen terhadap konsumen dalam Pasal 19 terdapat 5 poin. Poin yang pertama, pelaku usaha. Poin yang kedua, bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Poin yang ketiga, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau
penggantian barang atau jasa yang sejenisnya. Poin yang keempat, pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Dan untuk poin yang terakhir, poin yang kelima, yaitu pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan. Perkenalkan, nama saya Deandini Putri dari kelompok 4. Berikutnya, saya akan mempresentasikan presentasi yang selanjutnya. Prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen. Yang pertama, let the buyer beware. Asas ini berasumsi bahwa pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang, sehingga konsumen tidak memerlukan perlindungan. Yang kedua, deducer teori. Pada prinsip ini berlaku pembuktian. Siapa yang mendalilkan, maka dialah yang membuktikan. Hal ini sesuai dengan jiwa pembuktian pada hukum privat di Indonesia, yaitu pembuktian ada pada penggugat. Yang ketiga, the privity of contract, menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu baru dapat dilakukan jika di antara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Yang keempat, kontrak bukan syarat. Pada prinsip ini, di mana kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menetapkan eksistensi suatu hubungan hukum. Selanjutnya, asas-asas perlindungan konsumen. Yang pertama, yaitu ada asas manfaat. Asas ini memiliki maksud untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan, memiliki maksud agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan dengan maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen serta pelaku usaha untuk memperoleh haknya, juga melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga, asas keseimbangan, merupakan asas guna memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah. Artinya, kepentingan antara konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Yang keempat, asas keamanan dan keselamatan konsumen. Dalam asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan. Artinya, terdapat jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakai dan produk tidak akan mengancam keselamatan konsumen. Yang kelima, asas kepastian hukum, yakni bertujuan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen. Selanjutnya, manfaat etika bisnis terhadap konsumen. Yang pertama, menciptakan kepercayaan konsumen. Perusahaan yang memegang teguh etika bisnis dan nilai-nilai moral dalam menjalankan usahanya akan menciptakan konsumen yang loyal. Loyalitas ini timbul karena adanya kepercayaan dari konsumen bahwa perusahaan tidak akan melakukan kecurangan atau hal-hal negatif yang dapat merugikan konsumen. Yang kedua, image perusahaan yang baik di mata konsumen. Perusahaan yang memiliki image yang baik akan mendapatkan tanggapan yang positif dari konsumen. Dengan adanya respon positif dari konsumen, maka perusahaan tersebut akan dikenal dan produknya akan mengalami peningkatan penjualan. Yang ketiga, sebagai motivasi karyawan. Karyawan yang bekerja di perusahaan yang menjunjung tinggi etika dan nilai-nilai moral akan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Mengingat perusahaan di mana mereka bekerja mendapatkan kepercayaan dan respon positif di mata masyarakat, tentunya akan membuat para karyawan ini merasa bangga menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Kebanggaan inilah yang akan mengacu semangat karyawan untuk termotivasi bekerja dengan semakin lebih baik. Yang keempat, menghasilkan profit bagi perusahaan. Dengan tingginya kepercayaan konsumen pada bisnis perusahaan tersebut, maka tidak sulit bagi perusahaan untuk menghasilkan profit yang signifikan. Lebih lanjut lagi, kepercayaan ini akan menaikkan citra perusahaan ke depannya. Kesimpulan, etika bisnis
adalah sebuah aturan yang bersifat etis mengenai tolak ukur benar atau tidaknya dalam melaksanakan kegiatan usaha. Etika bisnis mencakup berbagai aspek kegiatan bisnis, baik kegiatan individu, masyarakat, atau perusahaan. Ketika etika bisnis dijalankan dengan benar, baik itu pada tingkatan individu maupun perusahaan, tentunya dapat memberikan branding value kepada perusahaan serta seluruh stakeholder yang ada. Bisnis merupakan sebuah kegiatan industri, sebab di sana terdapat agenda bisnis seperti memproduksi, mengedarkan, menjual, serta membeli produk untuk mendapatkan keuntungan dari agenda yang dilaksanakan, baik bisnis yang berupa barang atau jasa. Pada seluruh agenda yang dilaksanakan pada kegiatan bisnis, tentu memerlukan aspek etis agar mampu bertindak sesuai aturan, terutama dalam berbisnis. Oleh karena itu, etika bisnis memiliki hubungan yang erat terhadap konsumen, sebab etika bisnis memberikan suatu dorongan kepada konsumen yang menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan.